Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih mawaris dan 10 kerangka bangunan fikih mawaris. Yang pertama, pengertian fikih mawaris. Mawaris ini secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata miras yang merupakan masdar dari kata kerja warisa yarithu irthan wa mirathan, yang secara bahasa memiliki arti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau berpindahnya sesuatu dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Nah, mawaris ini sering juga disebut dengan istilah faraid. Nah, istilah faraid sendiri ini juga merupakan bentuk jamak dari kata faridoh, yang mana kata faridoh ini diambil dari kata fardu, yang dalam istilah ulama fikih mawaris memiliki arti bagian yang telah ditetapkan oleh syara. Jadi fardun ini adalah bagian yang telah ditetapkan oleh syara. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan mawaris ataupun faraid ini dengan berbagai macam redaksi. Di antaranya adalah ilmun yu'rafu bihi man yaris wa man la yaris wa miqdaru kulli waris wa kaifiyatut tauzi. Jadi ilmu mawaris ini atau faraid ini adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima harta waris, kemudian mengetahui orang yang tidak berhak menerima harta waris, untuk mengetahui kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. Jadi faraid ataupun mawaris ini adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima waris atau menerima harta waris, orang yang tidak berhak menerima harta waris, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya. Itu adalah pengertian mawaris ataupun faraid secara istilah. Nah, kemudian kerangka bangunan keilmuan fikih mawaris itu apa saja? Dalam hazanah keilmuan Islam, suatu disiplin ilmu ini akan dianggap mapan jika terpenuhi 10 kerangka bangunan keilmuan. Nah, 10 kerangka bangunan keilmuan itu apa saja? Yang pertama adalah definisi ataupun pembatasan atau batasan. Jadi suatu ilmu atau suatu disiplin ilmu itu harus ada definisinya, harus ada batasannya supaya jelas ya, ini ilmu untuk apa. Nah, mawaris sendiri ini batasannya atau definisinya adalah tadi sudah saya sampaikan, ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima harta waris, orang yang tidak berhak menerima harta waris, kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya. Jadi kalau ada masalah-masalah kewarisan atau masalah-masalah harta waris, maka kompetensi absolutnya ya ada di ilmu mawaris ini atau fikih mawaris ini, bukan fikih sholat ataupun disiplin keilmuan yang lain, ataupun fikih ibadah atau fikih zakat. Nah, kemudian yang kedua, kerangka bangunan yang kedua adalah kemanfaatannya. Fikih mawaris ini manfaatnya adalah memberikan harta waris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Jadi manfaat daripada ilmu mawaris ini, daripada ilmu faraid ini adalah memberikan harta waris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. Kemudian yang ketiga adalah korelasi ataupun hubungan dengan ilmu yang lain. Ini fikih mawaris ini yaitu korelasinya atau hubungannya, yaitu ia merupakan salah satu daripada ilmu syariat ya. Jadi kalau ditanya ilmu mawaris ini apa atau faraid itu apa, yaitu ilmu faraid adalah ilmu yang kaitannya dengan ilmu syariat, bukan ilmu umum ataupun yang lainnya. Berikutnya, keutamaannya. Fikih mawaris ataupun faraid ini memiliki keutamaan. Keutamaannya yaitu termasuk ilmu yang sangat mulia. Jadi fikih mawaris ini merupakan ilmu yang sangat mulia. Bahkan ilmu ini disebut dari setengah ilmu. Setengahnya ilmu itu ilmu faraid. Atau dalam sebuah hadis itu dikatakan
sepertiganya ilmu. Kemudian berikutnya kerangka bangunan yang selanjutnya adalah peletak pondasi, artinya yang merumuskan. Nah, siapa yang merumuskan fikih mawaris ini? Yaitu mereka para ulama mujtahid, para sahabat, khususnya adalah Zaid bin Tsabit. Ini merupakan salah satu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya yang keenam, ini pokok bahasan. Pokok bahasanya apa? Yaitu harta pusaka atau harta waris. Yang dibahas dalam kajian fikih mawaris itu apa? Yaitu harta peninggalan atau lebih khususnya adalah harta waris. Kemudian yang ketujuh itu nama atau sebutan daripada ilmu ini, yaitu namanya ilmu waris atau ilmu faraid atau ilmu mawaris, atau dalam istilah umum itu disebut dengan hukum kewarisan Islam. Kemudian berikutnya yaitu sumbernya apa? Dasar hukumnya apa? Nah, sumbernya adalah ilmu mawaris ini, yang pertama itu Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma' para sahabat, kemudian hasil ijtihad para sahabat. Ini yang dijadikan sumber daripada ilmu mawaris. Yang kesembilan, kerangka yang selanjutnya adalah hukum mempelajarinya. Nah, hukum mempelajari fikih mawaris ini adalah fardu kifayah. Artinya, dalam suatu daerah itu harus ada satu orang yang menguasai fikih mawaris, ya. Dan fardu kifayah ini bisa meningkat kepada fardu ain bila mana di sana tidak ada orang lain yang bisa menguasai atau bisa belajar kecuali orang tertentu saja. Maka orang tertentu itu hukumnya adalah fardu ain dalam mempelajari fikih mawaris. Kemudian yang selanjutnya, kerangka yang ke-10 ini problematika atau problem ataupun masalah yang ada dalam faraid atau fikih mawaris, yaitu adanya di sana pembahasannya meliputi ada ashabul furud, kemudian as-sobah, kemudian hajab, dan lain sebagainya. Itu nanti detailnya akan dibahas dalam kajian fikih mawaris. Jadi 10 kerangka bangunan mawaris ini meliputi yaitu definisi, kemudian manfaat, kemudian korelasi dengan ilmu lain, kemudian keutamaan, peletak pondasi, pokok bahasan, kemudian nama, sumber atau dasar hukum mempelajarinya, dan problem ataupun masalah. Nah, ini yang menjadi bangunan daripada fikih mawaris.